Pernah bayangin ondel-ondel naik sepatu roda sambil muter kampung? Habis itu malah beli boneka ondel-ondel horor? Terus duduk makan kerak telur dan minum bir pletok bareng warga? Wah, kisah kali ini kocak tapi juga bikin merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di channel penuh cerita seru tentang dunia ondel-ondel. Yuk yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentarnya, dan subscribe ya. Supaya nggak ketinggalan kisah-kisah lucu dan inspiratif dari ondel-ondel selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kisah hari ini dengan niat baik dan hati yang bersih. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesehatan, waktu luang, dan kesempatan untuk berkumpul dalam kebaikan. Yuk, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian, biar kita tahu ada yang nonton dari mana aja nih. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena cuma dengan takwa, hidup kita jadi lebih tenang dan berkah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi, kisah lucu ini juga mengajarkan bahwa jangan nilai dari penampilan, tapi lihat dari hati dan perbuatannya. Tonton sampai akhir ya, karena ada pertanyaan penting di deskripsi video. Yang jawab dengan benar di komentar, akan mendapat hadiah spesial yang akan diumumkan di bagian penutup. Di pagi hari yang cerah, sinar matahari mulai menyelinap di sela-sela dedaunan pohon kelapa dan pohon rambutan di kampung budaya Setu Babakan. Angin semilir mengibaskan kain jemuran warga dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari ujung ke ujung kampung. Warga mulai beraktivitas, ada yang menyapu halaman, ada yang menanak nasi, dan ada pula yang membuka lapak jajanan pagi seperti lontong sayur, bubur Betawi, dan nasi uduk yang wanginya mengundang lapar dari radius 50 meter. Namun, semua rutinitas pagi itu mendadak berhenti sejenak, karena terdengar suara aneh dari ujung jalan kampung. Srek, srek, klak, klak, klak. Suara itu makin lama makin dekat, makin cepat, dan makin menggelinding. Anak-anak yang tadinya lagi main layangan di lapangan rumput mendadak berhenti, menoleh dengan heran. Bahkan si Udin kecil sampai menjatuhkan layangnya, karena matanya terpaku ke arah datangnya suara. Ternyata, muncullah sesosok makhluk besar, tinggi menjulang, berwarna merah mencolok dan hijau terang, bergerak dengan lincah seolah-olah sedang melayang di atas tanah. Ya, itu dia, ondel-ondel laki-laki bernama Cimug, sang tokoh ikonik kampung Setu Babakan, tapi kali ini tampil beda. Ia tak berjalan seperti biasanya, melainkan meluncur di atas sepatu roda. Warga yang melihat sontak bersorak dan tertawa heran. Loh, itu ondel-ondel kok bisa meluncur? Seru Bu Ijah yang baru keluar dari warung dengan keranjang sayur di tangan. Pak RW yang sedang menyiram tanaman langsung berhenti dan memelototkan mata. Gile bener, si Cimug naik sepatu roda? Dengan gerakan anggun, walau badannya besar dan jalannya goyang-goyang, Cimug meliuk-liuk di sepanjang jalan utama kampung. Ia memakai baju koko putih panjang dengan selempang merah, dan hiasan kepala khas ondel-ondel yang rumbai-rumbainya berkibar di tiup angin. Setiap gerakan rodanya menghasilkan bunyi, klik-klik-klik. Dan sesekali ia berputar 360 derajat sambil mengangkat satu tangan tinggi-tinggi, seperti peseluncur profesional. Anak-anak kecil langsung mengejar di belakangnya sambil tertawa kegirangan. Ondel-ondel rolaas, teriak Jeni sambil menunjuk. Si Bowo kecil sampai terpeleset karena saking semangatnya lari ngikutin ondel-ondel. Bahkan tukang sayur langganan, Bang Samin, sampai menghentikan gerobaknya dan tertawa sambil berkata, "Waduh, ini MAH bukan ondel-ondel kampung, ini ondel-ondel viral TikTok." Cimug terus meluncur, melewati pos ronda, lapak keripik Sanjay, kios isi ulang galon, dan tukang bakso keliling yang sempat berhenti ngelus dada karena sempat mengira dia sedang ngelindur. Beberapa warga langsung mengambil HP mereka dan merekam kejadian itu. Woi, upload ke Instagram. Ini MAH bakal trending. Seru Rani, remaja kampung yang hobi bikin konten. Setiap orang yang dilalui oleh Cimug menunjukkan reaksi berbeda. Ada yang tertawa, ada yang geleng-geleng kepala, ada pula yang berbisik sambil terperangah. Seorang bapak tua di pojok warung kopi mengangguk-angguk sambil berkata pelan, "Zaman memang udah berubah, dulu ondel-ondel buat ngusir setan, sekarang ngusir jenuh."
Yang lucunya lagi, sesekali roda sepatu Cimug melewati batu kecil dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Tapi dengan sigap ia berputar dan langsung berdiri gagah lagi. "Wih, hampir jatuh tuh, untung gak kesundul," celetuk seorang bocah sambil ngakak. Bahkan seekor ayam yang lewat sempat kabur ketakutan, karena dikira monster meluncur ke arahnya. Kegaduhan itu makin memuncak saat Cimug melakukan aksi paling gokil, meluncur mundur sambil berputar di dekat danau setubabakan. Semua penonton bersorak, ada yang sampai bertepuk tangan dan ada juga yang tiup peluit. "Kayak main film action," kata seorang turis lokal yang kebetulan sedang piknik di situ. Bahkan 2 orang anak kecil yang sebelumnya takut sama ondel-ondel, jadi antusias ingin bersalaman. Namun, ternyata aksi ini bukan tanpa maksud. Menurut kabar burung dari warung kopi, si Cimug katanya sedang latihan buat ikut lomba ondel-ondel modern tingkat RW yang mengangkat tema budaya lokal, aksi global. Jadi, sepatu roda itu bukan asal-asalan, tapi hasil kerja bareng Cimug dan anak-anak muda kampung yang pengen budaya Betawi tetap hidup dan dikenal luas, bahkan lewat gaya baru. Dan benar saja, setelah beberapa putaran muter kampung, Cimug berhenti di depan balai warga. Ia menunduk sebentar, lalu angkat tangan ke atas seolah sedang menyapa penonton. Semua warga pun bertepuk tangan meriah. "Cimug keren banget hari ini," seru Pak RT dengan bangga. Bahkan anak-anak langsung bikin yel-yel. "Cimug, Cimug, sepatu roda, juara." Pagi yang tadinya biasa-biasa saja berubah jadi luar biasa. Dan semua berawal dari satu hal sederhana, ondel-ondel naik sepatu roda muter kampung. Aksi yang lucu, unik, tapi juga membangkitkan semangat warga untuk mencintai budaya mereka sendiri, dengan cara yang kekinian. Bahkan emak-emak di pengajian bilang, "Besok kita ajak Cimug ikut senam pagi, pasti tambah rame." Setelah puas berputar-putar dengan gaya keren dan penuh gaya di sepanjang jalanan kampung setubabakan, ondel-ondel Cimug pun mulai melambatkan laju sepatu rodanya. Nafasnya meskipun tidak terlihat, seakan terdengar ngos-ngosan, entah karena lelah muter kampung atau karena baru pertama kali mencoba aksi selincah itu di depan umum. Ia meluncur pelan ke arah sisi pasar kecil yang tidak terlalu jauh dari lapangan tempat warga biasa berkumpul sore hari. Pasar kecil ini adalah tempat yang biasanya sepi di pagi hari. Hanya ada beberapa pedagang sayur, tukang kue basah, dan penjual aksesori khas Betawi seperti peci merah, selendang, dan mainan anak-anak dari bambu. Tapi hari itu, sesuatu terasa berbeda. Saat Cimug mendekat, suasana mendadak berubah. Angin sepoi-sepoi yang tadinya hangat berubah menjadi agak dingin, dan langit yang cerah sedikit mendung di bagian atas pasar. Beberapa burung yang biasanya bertengger di atap warung tiba-tiba terbang berhamburan. Bahkan seekor kucing kampung lari terbirit-birit dari arah lapak paling ujung. Cimug memperlambat langkahnya, seakan merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dan benar saja, di ujung gang pasar, berdiri sebuah lapak kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Atapnya terbuat dari terpal hitam lusuh, dan di sekelilingnya tergantung beberapa boneka kecil berwujud ondel-ondel, tapi bukan sembarang ondel-ondel. Boneka itu tampak menyeramkan. Ada yang matanya merah menyala, ada yang lidahnya menjulur panjang seperti ular, dan ada juga yang tubuhnya tampak dipenuhi luka serta sobekan kain seperti zombie. Tulisan di atas lapak itu pun aneh, ondel-ondel langka. Jangan ditanya asalnya. Ditulis dengan cat putih yang tampak seperti digores pakai jari. Di bawah tulisan itu, tergantung lonceng kecil yang berdenting meskipun angin tidak terlalu kencang. Cimug berdiri diam, memandangi boneka-boneka horor itu dengan rasa penasaran. Matanya yang lebar dan tetap melotot khas ondel-ondel seperti tidak berkedip. Meski sebetulnya tidak bisa berkedip dari awal juga sih. Tak lama kemudian, muncullah si penjaga lapak dari balik tirai hitam. Sosoknya jangkung, mengenakan caping lebar, dengan wajah yang hampir sepenuhnya tertutup kain. Hanya tampak sepasang mata tajam yang memandang langsung ke arah Cimug. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya mengangkat satu boneka horor kecil dan menunjukkannya sambil mengangguk pelan. Boneka itu lebih seram daripada yang lain. Wajahnya putih pucat, matanya seperti kaca retak, dan mulutnya tertutup benang hitam yang dijahit kasar. Di bagian dadanya tertulis angka aneh, 1399. Entah artinya apa. Cimug, alih-alih takut, justru mengangguk pelan dan mengeluarkan beberapa lembar uang yang diselipkan di balik kostumnya.
Ia menyerahkan uang itu ke si penjual, dan boneka langsung berpindah tangan. Saat tangan Cimug memegang boneka itu, tiba-tiba terdengar suara denting lonceng yang keras, seperti tertiup angin besar. Padahal suasana di sekeliling tetap tenang. Beberapa warga yang ada di dekat situ hanya bisa melongo. "Loh, itu lapak baru ya? Kok horor banget sih bonekanya?" bisik seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. Seorang anak kecil yang melihat boneka itu, langsung memeluk emaknya erat-erat. "Bu, ondel-ondelnya serem, nanti hidup nggak tuh, Bu?" Tapi Cimug tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ia hanya memegang boneka horor itu erat-erat, lalu dengan langkah pelan namun mantap, ia kembali meluncur perlahan dari pasar menuju jalan kampung. Boneka itu digendong seperti anak kecil, sementara rumbai-rumbai di kepala Cimug tetap bergoyang meski kecepatannya melambat. Beberapa warga masih memandang dengan tatapan bingung, antara penasaran dan khawatir. Bahkan Pak RT yang biasanya santai pun tampak agak tegang. "Itu boneka, kayaknya bukan boneka biasa deh." Kabar tentang pembelian boneka horor itu langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru kampung. Warga mulai membicarakan kejadian aneh itu di warung kopi, pos ronda, bahkan di grup WhatsApp RT. Lu denger nggak? Si Cimug beli boneka angker. Katanya bisa kedip sendiri tengah malam," tulis seorang warga di grup. "Itu mah mitos doang. Paling boneka mainan Halloween," balas yang lain. Tapi yang bikin merinding, ada warga yang bilang malam sebelumnya sempat mimpi ketemu ondel-ondel putih di kebun belakang rumah. "Apa jangan-jangan itu yang sekarang dijual ya?" katanya pelan. Meski begitu, Cimug tetap terlihat santai. Sepulang dari pasar, ia duduk sebentar di pelataran depan balai warga, menaruh boneka horor itu di sampingnya, dan mengelus kepalanya pelan. Boneka itu tetap diam, tak bergerak, namun banyak warga yang mengaku melihat matanya seperti menyala di bawah cahaya matahari. Bahkan ada anak-anak yang tadinya ingin mendekat malah langsung lari begitu boneka itu, kayak senyum, sedikit. Namun, ada juga yang berpikir positif. Mungkin itu cara baru untuk mengenalkan seni ondel-ondel ke anak-anak muda, kata seorang mahasiswa seni yang sedang meneliti budaya Betawi. Dengan memasukkan unsur horor, anak-anak sekarang malah bisa tertarik dan gak menganggap ondel-ondel itu cuma boneka tua doang. Akhirnya, boneka horor itu pun resmi jadi koleksi baru Cimug. Entah akan disimpan di rumah, dipajang di panggung pertunjukan, atau malah akan jadi bagian dari cerita pertunjukan selanjutnya. Yang jelas, sejak hari itu, warga jadi lebih sering menengok ke arah rumah Cimug. Bukan hanya karena ondel-ondel naik sepatu roda itu sudah viral di kampung, tapi juga karena siapa tahu bonekanya jalan-jalan sendiri malam-malam. Setelah melewati kejadian ganjil di pasar, membeli boneka ondel-ondel horor dari lapak misterius yang bahkan warga pun tak yakin berasal dari mana, ondel-ondel Cimug pun terus meluncur dengan sepatu rodanya. Meski pelan, gerakannya tetap elegan, seakan-akan ia sedang merenung. Boneka horor kecil itu masih ia peluk erat di dada, dan dari kejauhan, siluet mereka berdua tampak seperti tokoh utama dalam film misteri. Namun suasana kembali berubah begitu Cimug mendekati lapangan utama yang berada di tepi danau Setu Babakan. Hari itu ternyata sedang digelar acara rutin Festival Budaya Betawi Mingguan, yang biasanya diadakan oleh warga RW 03 dan RW 05 secara bergantian. Lapangan sudah ramai sejak pagi. Di sana-sini terlihat stand-stand kecil yang menjual makanan khas, permainan tradisional, dan pameran kerajinan tangan seperti miniatur ondel-ondel, topeng, dan kain batik Betawi bermotif pucuk rebung. Wangi kerak telur yang sedang dibakar menyeruak dari beberapa sudut. Asap tipis mengepul dari wajan-wajan kecil yang digunakan para penjual. Bau telur bebek yang dipanggang dengan ketan, ebi, dan serundeng membuat perut siapapun langsung lapar. Di dekatnya, terlihat warung tenda bir pletok, minuman khas Betawi yang disajikan panas-panas dan merah merona. Ada yang meminumnya dengan cangkir tanah liat, ada juga yang pakai gelas kaca bening, lengkap dengan irisan jahe dan kayu manis yang terapung. Melihat suasana yang begitu hidup, Cimug memutuskan untuk ikut meramaikan. Ia menyimpan boneka horornya di dalam tas ransel besar yang ditaruh di bawah pohon mangga, lalu bergabung ke tengah kerumunan warga. Suaranya tidak terdengar, tentu, karena Cimug hanyalah boneka besar. Tapi gerak tubuhnya cukup untuk menunjukkan rasa senangnya. Ia angkat tangan, melambaikan sapu tangan merah di satu sisi, dan menyapa anak-anak kecil yang berteriak, "Cimug,
Yuk foto dulu, yuk. Di sisi kanan lapangan, sebuah ondel-ondel perempuan sedang menari mengikuti irama tanjidor yang dimainkan oleh grup musik lokal. Musiknya meriah, jreng jeng jeng tetet reretet, dengan kombinasi suara gong kecil dan gendang. Para pemain tanjidor mengenakan baju koko, celana panjang, dan peci hitam. Beberapa di antaranya adalah kakek-kakek tua yang sudah main musik sejak masa Gubernur Ali Sadikin. Cimug ikut berjoget sebentar, memutar badannya sambil mengangkat tangan ke langit. Gerakannya mengundang tawa dan tepuk tangan dari penonton. Bahkan ibu-ibu penjual gado-gado pun sempat menghentikan adukannya untuk bertepuk tangan. "Wih, nih ondel-ondel makin hari makin canggih ya," kata Bu Yaya sambil terkekeh. Setelah puas menari, Cimug meluncur ke arah penjual kerak telur yang sudah dikenal baik, namanya Bang Otong. "Wah, lu dateng juga, Mug," kata Bang Otong sambil tersenyum lebar. "Biasa, ya? 2 porsi?" Cimug mengangguk pelan. Meskipun tak bisa bicara, Bang Otong sudah paham. Ia segera menyiapkan 2 porsi kerak telur di atas daun pisang, ditambah 1 gelas besar bir pletok yang diletakkan di atas meja kayu kecil. Cimug lalu duduk bersila di atas tikar pandan yang disediakan untuk pengunjung. Di sekitarnya, ada banyak warga yang juga sedang makan. Beberapa anak kecil mulai mendekat sambil membawa sendok sendiri. "Mug, boleh icip nggak?" tanya mereka. Cimug mengangguk pelan lagi. Satu persatu anak-anak pun ikut duduk, makan bersama sambil tertawa-tawa. Suasana begitu hangat, seperti keluarga besar yang sedang piknik. Di tengah obrolan santai dan suara musik tanjidor yang tak henti-hentinya, datang seorang MC dari panitia acara dengan pengeras suara. "Selamat siang semua warga Setu Babakan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ondel-ondel viral kita, si Cimug." Sorak-sorai pun pecah dari segala arah. Semua mata tertuju ke Cimug yang sedang menyeruput bir pletok. Ia berdiri, lalu menunduk sopan. Penonton tertawa dan bertepuk tangan. Panitia acara memberikan kesempatan bagi Cimug untuk menampilkan satu gerakan khas. Dengan iringan tanjidor, Cimug berdiri di tengah lapangan dan memperagakan gerakan roller dance ala Betawi. Berputar sambil buka tangan kanan, meluncur ke kanan sambil angkat kaki kiri, lalu jungkir mundur hampir jatuh tapi selamat. Semua penonton tertawa terbahak-bahak, bahkan MC pun sampai terbatu karena geli. Setelah aksi lucu itu, Cimug kembali duduk dan melanjutkan makan kerak telur. Sambil makan, ia memperhatikan para penari ondel-ondel lainnya yang sedang tampil di panggung kecil. Mereka menari berpasangan, berputar-putar, dengan rumbai-rumbai yang terbang melayang di udara. Di belakang panggung, terlihat danau Setu Babakan yang tenang, memantulkan bayangan langit biru yang dihiasi awan tipis. Sambil menikmati makanan, Cimug merenung dalam hati, kalau boleh berandai-andai ondel-ondel punya hati, bahwa tradisi dan budaya Betawi ini benar-benar luar biasa. Ia merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari momen yang menyatukan semua generasi, dari anak-anak, remaja, hingga kakek nenek, semuanya berkumpul dalam satu tempat, satu cinta, satu budaya. Tak lama kemudian, beberapa turis mancanegara yang sedang berkunjung pun ikut duduk di dekat Cimug. Mereka penasaran, mencoba kerak telur dan bir pletok sambil bertanya-tanya lewat pemandu lokal mereka. "What is that? Looks like spicy rich omelet," kata seorang turis asal Belanda. Pemandu menjawab, "That's Betawi heritage food. Very delicious." Cimug pun mengangkat gelas bir pletoknya, seakan bersulang ke arah kamera vlog milik salah satu turis. Mereka tertawa dan langsung merekam. "Ondel-ondel cheers. Haha," katanya sambil tertawa. Momen itu langsung jadi viral beberapa jam kemudian, dengan caption, "Jakarta's roller skating Jencers with Ginger Drink." Matahari makin tinggi, tapi suasana tetap adem karena rindangnya pohon-pohon sekitar lapangan. Angin bertiup pelan membawa aroma makanan dan suara tawa yang bersatu dalam harmoni khas kampung Betawi. Dan di tengah semua itu, Cimug duduk tenang, habis makan kerak telur dan minum bir pletok, sambil menikmati hari yang luar biasa. Seiring hari-hari berlalu, peristiwa langka yang dimulai dari aksi ondel-ondel naik sepatu roda, pembelian boneka horor misterius, hingga makan kerak telur dan bir pletok di depan pertunjukan tanjidor, telah menjadi semacam dongeng modern yang tertanam di ingatan warga kampung Setu Babakan. Banyak yang menyebut momen tersebut sebagai titik balik, bukan hanya bagi Cimug, si ondel-ondel eksentrik itu,
tapi juga bagi masyarakat yang selama ini memandang ondel-ondel sekadar sebagai bagian dari masa lalu. Awalnya, ondel-ondel hanya dianggap simbol tradisi. Ia hadir dalam acara hajatan, arak-arakan, atau sekadar jadi pajangan di sanggar budaya. Tapi hari itu, semua pandangan itu berubah. Melalui langkah sepatu rodanya yang meluncur bebas, Cimug menunjukkan bahwa budaya bisa bergerak maju. Tak harus selalu diam di tempat. Tak harus selalu ditampilkan dengan cara lama. Bisa berubah. Bisa ditarik ke tengah zaman. Bisa membuat orang muda ikut melirik dan berkata, keren juga ya budaya kita. Tindakan Cimug membeli boneka horor pun memicu percakapan yang lebih dalam. Apakah budaya hanya boleh terlihat indah? Bukankah horor juga bagian dari cerita rakyat, dari legenda urban, dari sisi lain manusia yang seringkali ditakuti tapi justru perlu dimengerti? Boneka itu, yang awalnya dianggap menyeramkan, perlahan-lahan diubah maknanya menjadi maskot baru. Si Gagah, simbol bahwa ketakutan bisa dijinakkan jika kita dekati dengan rasa, bukan hanya logika. Anak-anak pun kini mulai mendekat pada dunia ondel-ondel. Mereka tidak lagi takut seperti dulu. Bahkan di sekolah dasar kampung, para guru kini membuat program khusus, Minggu Budaya, di mana murid-murid diminta membuat topeng ondel-ondel dari kertas, menari bersama di lapangan, dan menyusun cerita rakyat versi mereka sendiri dengan tokoh-tokoh yang lucu maupun seram. Dan siapa tokoh favorit mereka? Tentu saja, Cimug dan Si Gagah. Remaja kampung juga tak mau ketinggalan. Mereka mulai membuat mural bertema ondel-ondel modern di dinding jembatan kecil dekat danau. Ada lukisan Cimug naik sepatu roda, Si Gagah duduk di bawah pohon mangga, dan bahkan satu gambar besar yang memperlihatkan ondel-ondel laki-laki dan perempuan sedang berjabat tangan di atas jembatan pelangi. Gambar-gambar itu menjadi daya tarik baru. Banyak orang luar kampung datang hanya untuk berfoto di sana. Bahkan akun Instagram Jakarta Hidden Game pernah memuat mural itu dan bilang, kampung yang nguri-uri budaya lewat ekspresi kreatif. Salut. Warga pun mulai menyadari bahwa budaya bukan cuma tentang menjaga warisan, tapi juga menciptakan ruang baru untuk warisan itu bernapas dan hidup kembali. Bahwa setiap generasi boleh memberi warna baru, selama tidak menghilangkan makna. Bahwa ondel-ondel bisa menjadi pelipur lara, penghibur, bahkan guru kehidupan jika kita mau melihatnya lebih dari sekadar boneka besar berambut ijuk. Kisah Cimug dan Si Gagah tidak berhenti di sana. Beberapa waktu kemudian, mereka diundang tampil dalam festival budaya tingkat kota. Cimug tampil dengan sepatu rodanya, sementara Si Gagah duduk manis di atas gerobak hias yang didorong anak-anak. Saat tampil, penonton tertawa, ada yang terharu, ada pula yang bersyalawat pelan. Di akhir pertunjukan, seorang nenek dari Depok berkata, "Saya pikir ondel-ondel cuma buat hajatan. Tapi ternyata dia bisa mengajarkan cinta." Setelah festival itu, nama Cimug makin dikenal. Bahkan ada pembicaraan dari Dinas Kebudayaan untuk membuat serial edukasi anak berbasis animasi dengan karakter utama ya. Benar, Cimug dan Si Gagah. Tujuannya bukan cuma untuk melestarikan budaya Betawi, tapi juga memperkenalkan nilai-nilai kebersamaan, keberanian, dan toleransi dalam balutan kisah-kisah lucu dan penuh makna. Sementara itu, kehidupan di Setu Babakan kembali berjalan seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Warga jadi lebih bangga dengan budayanya. Mereka menyapa tamu dengan semangat baru. Anak-anak makin sering memakai baju pangsi dan blangkon. Musik tanjidor terdengar hampir setiap minggu. Dan di pos ronda, di sore hari, selalu ada satu tempat duduk kosong disiapkan untuk Cimug, yang sering mampir sambil bawa cerita baru dari keliling kampung. Dan Si Gagah kini sudah punya tempat khusus. Ia duduk di rak kaca di depan sanggar budaya. Di bawahnya ada tulisan kecil yang kelihatan menakutkan, kadang cuma ingin dipeluk. Alhamdulillah, teman-teman semua, akhirnya selesai juga kita mengikuti kisah lucu, unik, dan penuh makna hari ini, tentang ondel-ondel naik sepatu roda, membeli boneka horor misterius, dan makan kerak telur serta bir pletok di depan pertunjukan budaya Setu Babakan. Semoga cerita ini bisa memberi tawa, pelajaran, sekaligus rasa bangga atas warisan budaya kita sendiri. Mari kita bersyalawat selalu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena dengan syalawat, hati menjadi tenang, dan jalan hidup jadi terang. Jangan lupa juga untuk bertakwa kepada Allah, dalam setiap langkah, sekecil apapun itu. Kami doakan,
Bagi siapa saja yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga diberi rezeki yang cukup untuk bisa naik haji setiap tahun. Yang mungkin jawabannya kurang tepat, jangan khawatir. Kami doakan agar selalu sehat, bahagia, dan diberi umur panjang dalam ketaatan. Karena semua jawaban bernilai, selamat datang dari hati yang ikhlas. Tulis di komentar ya. Pak Upin, dari mana asal kalian? Pak Upin sudah tulis sholawat belum? Pak Upin, dan kalau ada request cerita ondel-ondel lainnya, boleh banget tulis judulnya juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kisah ondel-ondel berikutnya.